Halo Sobat Bola, malam ini pertama kalinya Pandit Lokal on air. Kebetulan pas sekali untuk membahas konten pertama kita, semifinal SEA Games cabang olahraga sepak bola putra Indonesia lawan Vietnam. Alhamdulillah hasilnya kita lolos ke final pertama setelah yang terakhir tahun 2019 di mana kita kalah lawan Vietnam di final. Sekarang kita diberi kesempatan untuk mengejar emas lagi, di mana yang terakhir kita raih emas 32 tahun yang lalu. Indonesia hari ini menang lawan Vietnam 3-2. Cukup dramatis, kartu merah, gol bunuh diri, dan gol kemenangan di injury time mewarnai pertandingan ini. Sangat seru. Kita coba review, kita ulik per menit pertandingannya. Jalannya pertandingannya seperti apa? Indonesia main 4-3-3 seperti biasa. Hampir tidak ada perubahan dari starting andalannya Indra Syafri. Cuma mungkin ada sedikit pergeseran pemain, rotasi pemain. Tapi ini pun pemain juga sering bermain. Ferrari yang biasa main diganti Komang Teguh. Bagas Kava di kanan bergantian dengan Rio Fahmi. Bagas main dari awal. Indonesia di awal pegang kendali. Lini tengah Indonesia menang di awal. Dimotori Marcelino sebagai pemain nomor 10, Indonesia pegang kendali permainan. Akhirnya Indonesia punya peluang pertama. Big chance pertama, big chance satu-satunya timnas di pertandingan hari ini. Lemparan ke dalam Arhan, masuk ke kotak penalti dan di-heading langsung oleh Komang Teguh yang dalam posisi bebas. 1-0 untuk Indonesia. Setelah unggul, Indonesia mulai mengendurkan serangan. Hampir tidak ada serangan berarti dari Indonesia, mungkin satu peluang dari Ramadan Sananta, tapi itu pun bukan peluang emas, peluang dari tendangan luar kotak penalti. Selebihnya Vietnam pegang kendali permainan. Lini tengah dikuasai Vietnam. Vietnam menyerang dari tengah sayap. Determinasi Vietnam punya. Indonesia lebih banyak menunggu. Dan ini yang bikin saya heran. Vietnam yang dipegang oleh Philippe Troussier ini berbeda dengan yang dipegang oleh Park Hang-seo. Vietnam yang dipegang Troussier ini dia lebih menunggu. Hampir tidak pernah ada kelihatan high press, kecuali memang ketika mereka sudah unggul 11 pemain karena Arhan di kartu merah di menit 60-an, mereka main high press. Tapi di awal-awal laga, bahkan ketika mereka tertinggal pun mereka nggak main high press sama sekali. Padahal kalau kita ingat di zaman Park Hang-seo, 90 menit full mereka main high press, determinasi tinggi. Tapi di tangan pelatih Vietnam yang baru ini, mereka sama sekali nggak main high press. Mereka tetap menunggu walaupun dalam posisi tertinggal. Tapi mereka memang pegang kendali permainan. Sampai akhirnya mereka bisa cetak gol di menit 35. Positioning Hernando menurut saya agak kurang tepat. Dia sedikit terlalu maju sehingga bola bisa lewat atas kepala dia, di atas kepala dia. 1-1 skor. Nggak bertahan lama, akhirnya babak pertama selesai. 45 menit ditutup 1-1. Indonesia unggul duluan lewat set play, lemparan ke dalam. Vietnam membalas juga lewat umpan silang, crossing, heading, dan gol. Di babak kedua Indonesia langsung tancap gas. Indonesia pegang kendali permainan, mulai main pendek-pendek rapat, dan akhirnya kita dapat peluang lagi lewat lemparan ke dalam, terjadi scrimmage dan dimanfaatkan oleh Marcelino. 2-1 Indonesia menang. Nggak penting yang cetak gol itu Marcelino atau Ferrari, memang sedikit kena kaki Ferrari, tapi nggak penting. Yang penting itu gol untuk Indonesia, dan Indonesia unggul 2-1. Nah, setelah unggul, Indonesia kembali mengendurkan serangan. Mereka nggak coba untuk kill the game, untuk bisa cari untuk gol ketiga sehingga jarak selisih gol dengan Vietnam lebih jauh lagi. Mereka mengundurkan serangan. Akhirnya si Arhan membuat kesalahan ceroboh. Dia sudah kena kartu kuning di babak pertama, which is itu nggak penting juga kartu kuning pertama. Nah, di menit ke-60, sekitar 65, 9 atau 60, di mana pemain belakang Indonesia masih banyak di depan kotak penalti timnas kita, Arhan membuat foul. Dia sudah kena kartu kuning pertama dan akhirnya wasit tanpa ampun kasih kartu kuning kedua dan kartu merah. Indonesia main lebih dari 30 menit dengan 10 pemain melawan 11 pemain. 30 menit setelah Arhan kartu merah 59-60, udah setelah itu permainan jadi milik Vietnam. Indonesia benar-benar diobok-obok.
dikebur habis-habisan 7 hari 7 malam. Vietnam main crossing lah, main lewat set piece lah, lewat bola bawah. Tapi sebenarnya Vietnam nggak dapat banyak peluang juga. Sampai akhirnya pun Vietnam bisa cetak gol juga karena pemain kita gol bunuh diri, Bagas Kava. Bagas Kava nggak bisa disalahkan juga. It happens dalam sepak bola, gol bunuh diri. Dengan pressure yang tinggi, main 10 pemain dikebur habis-habisan, di menit akhir kita kecolongan gol bunuh diri. Kita terus digempur sampai akhirnya kita dapat momen untuk cetak gol kemenangan. Gol yang sebenarnya nggak kita duga-duga. Saya sendiri pun memprediksi setelah Vietnam cetak gol dan mereka menggempur, tapi kesusahan untuk create chances. Ini mungkin match akan berlanjut ke extra time, bahkan nanti adu penalti. Ternyata di menit 90 plus 95, 96 si Muhammad Taufani cetak gol yang nggak disangka-sangka. 3-2 Indonesia menang. Kemenangan ini mengantarkan kita untuk lolos ke final. Diberi kesempatan lagi untuk bisa mengejar emas yang kita dapat terakhir di 32 tahun lalu. Terakhir tahun 91 kita dapat emas. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa mengejar emas lagi. Dan sekarang Indonesia punya momen yang tepat, punya saku yang banyak, punya kesempatan yang tepat, punya modal yang cukup banyak untuk bisa mendapatkan emas. Kita nggak tahu ya lawannya siapa. Ketika video ini dibuat, Thailand sementara unggul 1-0 atas Myanmar. Dan dengan segala hormat, saya sih nggak lihat Myanmar bisa ngalahin Thailand. Ya kemungkinan besar Indonesia akan ketemu Thailand. That's football, anything can happen. Myanmar pun juga masih punya peluang. Tapi saya sih memprediksi akan ketemu Thailand di final. Dan Indonesia punya modal kuat sekarang. Kemenangan di semifinal itu bukan cuma karena melawan Vietnam, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita punya mental juara. Bermain 10 orang, hampir 35 sampai 40 menit, 10 orang ditekan habis-habisan, kita bisa menang. Cetak gol kebobolan, cetak gol di menit akhir, di menit injury time. Itu menjadi modal kuat bahwa dan memberikan pesan kepada Thailand bahwa kita ini bisa. Dan Thailand untuk kategori umur timnas U22 nggak seistimewa dengan timnas yang senior. Jadi kemungkinan kita sih untuk mendapatkan emas harusnya cukup besar. Oke, cukup sekian untuk preview final SEA Games 2023. Nanti akan saya buat lagi di hari Selasa jelang match Indonesia melawan pemenang antara Thailand dan Myanmar. Oke, terima kasih Sobat Bola, selamat malam.